Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Nazwa Putri Sroja dengan NIM C1C023107 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 21. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas Allah yang Maha Kuasa. Dengan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan mata kuliah perpajakan 2 dan membuat video ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Dr. Wiwi Tiswianti, SE AK MM, selaku dosen mata kuliah perpajakan 2. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian. Pajak penghasilan pasal 21 adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada pemberi kerja, baik perorangan maupun badan termasuk pusat, cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa dari pegawai maupun bukan pegawai. Yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya untuk pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga ada dana pensiun. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar utang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat ada orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, termasuk honorarium atau pembayaran lain untuk jasa atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi, baik dalam maupun luar negeri dengan status subjek pajak. Yang kedua ada honorarium atau imbalan yang peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima ada penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, dan lembaga lainnya yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait suatu kegiatan. Selanjutnya ada wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada pegawai, yang kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Yang ketiga bukan pegawai, penerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau yang memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama itu pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau staf asing yang bekerja dan tinggal bersama mereka, bukan warga negara Indonesia, tidak menerima penghasilan lain di Indonesia, serta negaranya memberikan perlakuan timbal balik kecuali dari PPh. Yang kedua yaitu ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan warga Indonesia, dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain di Indonesia, juga dikecualikan dari pajak penghasilan. Selanjutnya ada objek PPh pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua. Yang keempat ada penghasilan pegawai tidak tetap. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun.
Yang ke-10 ada penerima dalam bentuk natura dan atau kegiatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya ada penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final. Maksudnya penghasilan tertentu yang telah dikenakan pajak penghasilan final seperti bunga deposito, hadiah undian, atau penghasilan dari penjualan saham di bursa efek. Yang kedua, ada tunjangan keluarga, yaitu maksudnya tunjangan istri dan anak yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai yang telah menikah. Yang ketiga, ada penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP, yaitu adalah bagian dari penghasilannya sesuai dengan batas PTKP, tidak dikenakan pasal pajak penghasilan 21. Batas PTKP ini mencakup diri sendiri, tanggungan istri, dan anak. Yang keempat, ada penerimaan dalam bentuk natura. Adalah penerimaan dalam bentuk barang atau fasilitas dari pemberi kerja yang bukan uang, kecuali dalam kasus tertentu seperti kendaraan dinas yang dipakai untuk keperluan pribadi. Yang kelima, ada penghasilan dari sumbangan atau hibah. Maksudnya yaitu sumbangan hibah, warisan atau harta yang diterima dari anggota keluarga dalam garis lurus 1 derajat, tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Yang keenam, ada asuransi pensiun. Maksudnya yaitu manfaat dari asuransi pensiun yang diterima oleh peserta asuransi tidak dikenakan pajak. Yang terakhir, ada syarat menghitung tarif pajak dan penerapannya. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari A. Pegawai tetap, yaitu rumusnya PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang B, penerima pensiun berkala, yaitu penghasilan neto dikurang dengan PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurang PTKP dan dikali dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang C, pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan, PPh pasal 21-nya sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang kedua, ada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja bebas berupa upah harian, mingguan, upah satuan, dan upah perorangan dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPh 5% yang diterapkan atas A. Jumlah penghasilan bruto sehari melebihi 450.000 atau B. Jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Yang ketiga, ada tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif. A. Penghasilan kena pajak bagi bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan berkesinambungan dihitung sebagai berikut. Jika memenuhi syarat antara lain memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, tidak memiliki penghasilan lainnya. Rumusnya, penghasilan bruto dikurang PTKP dikali dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, dasar perhitungan pajak penghasilan 21-nya adalah penghasilan bruto dikali tarif pasal Undang-Undang PPh. Yang B, untuk penghasilan dari pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, PPh pasal 21-nya yaitu 50% dikali dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang C, untuk honorarium atau imbalan tidak teratur yang diterima anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap. PPh pasal 21-nya sama dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh.
Yang D untuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan tidak teratur yang diterima mantan pegawai. PPh pasal 21-nya yaitu penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang E untuk penarikan dana pensiun oleh peserta yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. PPh pasal 21-nya itu penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang keempat ada tarif pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto. Yang A untuk pembayaran remunerasi kepada non-petugas yang tidak berkesinambungan. Yang B untuk pembayaran tunggal yang tidak dipecah diterima oleh peserta kegiatan. Yang terakhir yang kelima yaitu tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan yang menjadi beban APBN atau APBD. Yang A 0% dari penghasilan bruto untuk PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau Polri golongan Tamtama dan Bintara serta pensiunannya. Yang B yaitu 5% dari penghasilan bruto untuk PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri perwira pertama serta pensiunannya. Yang C yaitu 15% dari penghasilan bruto untuk pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri perwira menengah dan tinggi serta pensiunannya. Baik, atas materi yang tadi telah saya sebutkan dapat disimpulkan yaitu pajak penghasilan 21 mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti gaji, honorarium, pasongan, dan imbalan lainnya. Penerima pajak meliputi pejabat, penerima pasongan atau pensiun, bukan pegawai seperti tenaga ahli, seniman, olahragawan, serta peserta kegiatan seperti perlombaan dan pendidikan. Tarif pajak dikenakan sesuai tarif progresif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan tarif khusus untuk honorarium dari APBN atau APBD dan penghasilan dari perwakilan diplomatik atau organisasi internasional. Pajak dipotong oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan dan dapat dikenakan tarif berdasarkan penghasilan bruto atau setelah dikurangi dengan PTKP sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat banyak bagi teman-teman yang menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.